Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Alam bab 5, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baiklah, sebelum kita belajar, masuk ke materi pembelajaran, kita lihat dulu peta konsepnya dari kisah teladan Nabi Sulaiman ini. Kita nanti akan belajar tentang biografi singkat Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian keistimewaan Nabi Sulaiman yang diantaranya ada mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian yang terakhir ada sifat terpuji yang patut kita teladani dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku yang sholih dan solehah, siapakah Nabi Sulaiman? Apakah sudah ada yang tahu? Alhamdulillah. Yuk kita pelajari bersama-sama lagi bagi yang sudah tahu ataupun yang belum tahu. Beliau ini adalah seorang Nabi utusan Allah yang lahir di negara Palestina. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman ini dari kecil sudah cerdas dan bijaksana. Sifat-sifat ini ternyata menjadi modal besar nanti ketika Nabi Sulaiman dewasa kemudian menggantikan ayahnya yaitu Nabi Daud. Dan pemerintahan kerajaan dipimpin oleh Nabi Sulaiman itu selama 40 tahun. Nah, selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Ada gambar apa saja di situ di dalamnya? Ya, di sana menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memerintah kerajaan itu tidak hanya untuk manusia saja, melainkan juga memerintah hewan, angin, dan juga jin. Semua makhluk ini tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sebagai utusan Allah, akhirnya mereka menerima dakwah Islam dan mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Selanjutnya yaitu keistimewaan Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabi Sulaiman. Beliau diantaranya mengerti bahasa binatang. Ya, jadi Nabi Sulaiman ini mengerti dan memahami apa yang sedang dibicarakan oleh binatang-binatang di sekelilingnya. Seperti contohnya di situ ada burung, yaitu burung hudhud. Burung hudhud ini memiliki satu cerita di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk membantu misi dakwahnya. Satu cerita bahwa Nabi Sulaiman mencari-cari burung hudhud di antara rakyatnya. Ternyata burung hudhud tertinggal oleh rombongan dan baru datang burung hudhud menyampaikan suatu berita bahwa ada sebuah kerajaan yang belum masuk Islam, di mana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Burung hudhud akhirnya diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk menyampaikan surat yang diberikan kepada Ratu Bilqis. Bahwasannya isi surat tersebut adalah ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ialah Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, adalah bahasa semut. Dikisahkan pada waktu itu pasukan Nabi Sulaiman akan melewati suatu jalan. Di sana ada sekumpulan semut, yaitu ada Raja Semut dan ada prajurit semut. Raja Semut mengkhawatirkan rakyatnya akan terinjak-injak
oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dan Nabi Sulaiman pun mendengar perkataan dari Raja Semut tersebut karena ia dapat mengetahui bahasa binatang. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar perkataan dari Raja Semut tersebut. Selanjutnya ada keistimewaan lagi yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah menjadikan angin bertiup atas perintah Nabi Sulaiman yang akan mengantarkan ia ke tempat-tempat yang dimana Nabi Sulaiman kehendaki dalam waktu sekejap saja. Kisah tentang angin ini terdapat juga di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 81, yang artinya, dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 81. Keistimewaan selanjutnya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah memerintah jin untuk membangun kerajaannya yang megah dan kokoh. Ia memerintahkan para jin untuk segera membangun kerajaannya, kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat besar sekali. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman ini, kita bisa meneladani beberapa sifat terpuji yang terdapat pada diri Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman diberikan keistimewaan yang begitu banyak oleh Allah, namun Nabi Sulaiman tetap rendah hati, tidak menyombongkan kekayaannya, kekuasaannya, tetap merendah dan tidak sombong. Beliau juga memerintah kerajaannya dengan sangat adil dan bijaksana. Sifat lainnya, beliau selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan untuknya. Selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah tadi, maka anak-anakku, tentang kisah Nabi Sulaiman, kita harus meneladani apa yang sudah Nabi Sulaiman contohkan atau berikan supaya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.